Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan PPG tahun 2023. Perkenalkan, saya Yena Widiawati MPDI. Saya guru PAI di SD IT Insan Kamil Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Curug Bengkulu tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 dengan mengambil tema bab 5 kelas 4 kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sih, tak ngambil tiang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kita sudah berdoa sebelum belajar. Kemudian sekarang kita akan membaca Al-Quran hafalan kita setiap hari. Silakan dibuka Al-Qurannya, buka 27. Kita akan membaca surah At-Tur 1 sampai 15. Dibuka dulu. Sudah? Sama-sama kita tahu. 1, 2, 3.
hijrahnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Nah, yang pertama yaitu menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi nanti kalian semua harus paham kenapa sih kok Nabi Muhammad harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, yang kedua menceritakan kembali kisah pelajaran hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Nah, nanti ada siswa yang maju ke depan kelas per kelompok menjelaskan kembali kisah perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Kemudian yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Nanti ada di kelompok ada gambar-gambar menunjukkan dari kisah hijrah tersebut. Kemudian nomor 4, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, amati gambar berikut. Coba perhatikan. Naik unta. Kalau zaman dahulu, zaman Rasul, kendaraan yang paling efektif adalah unta. Dia kendaraan yang paling kuat, tahan haus. Ya, unta ini tahan haus karena dia menyimpan cadangan airnya di punuknya atau punuknya. Di punuk. Unta ini isinya adalah cadangan makanan atau minumannya dia. Jadi dia adalah kendaraan yang paling efektif. Nah, kemudian apakah kalian pernah mendengar kisah tentang perjalanan hijrah Nabi Rasulullah? Pernah dengar nggak kisah perjalanannya dari Mekah ke Madinah? Pernah dengar nggak? Ada yang pernah, ada yang belum. Kemudian siapa saja orang-orang yang menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah? Nanti kita akan ketahui setelah kita menyaksikan video kisah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, selanjutnya untuk lebih pahamnya, guru akan menyajikan video tentang kisah perjalanan Nabi dan Rasul. Kalian amati, ya, dilihat, kemudian dicatat bila perlu sebab-sebabnya pindahnya ini karena apa, sahabat yang menemani itu siapa, ya, kisahnya itu nanti kalian catat di kertas buku agamanya. Nanti ketika mengerjakan tugas kalian masih mengingatnya. Sajikan video pembelajarannya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yasrib. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur semalam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, dengarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sebuah yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan Rasulullah sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali aku tidak akan menerima pemberianmu secara cuma-cuma. Aku akan membayar sehingga 1 ekor unta. Hijrah dari Makkah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia. Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki
Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta dua hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy, terlebih kaum musyrikin, lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara terang-terangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali. Dan satu lagi, malam nanti di bulan beranjakku, pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira bahwa orang yang di dalam selimut itu adalah aku. Aku akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai Rasul. Sebuah kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini. Sementara itu, di markas kaum musyrikin, Abu Jahal masih sibuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan para pemuda Quraisy yang sedang berlatih. Muhammad pernah mengklaim, jika kalian mengikuti ajarannya, maka kalian bisa menjadi raja bangsa Arab maupun Arab. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan dijanjikan surga. Malam hari itu, para pemuda pilihan dari kabilah Quraisy berangkat menuju ke rumah Rasulullah. Mereka semua bersenjata dan siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pembesar kaum Quraisy. Sementara itu, di kediaman Rasulullah, beliau telah berencana keluar dari rumahnya di awal malam, lalu menuju rumah Abu Bakar, baru kemudian meninggalkan kota Mekah. Namun Rasulullah hanya manusia biasa yang tidak dapat menentukan takdirnya. Ketika beliau hendak bersiap-siap keluar, terdengar suara desas-desus dari luar rumah. Ternyata para pemuda pilihan kaum musyrikin telah bertindak dari rumahnya ketika melihat segerombol kaum musyrikin yang telah berjaga di luar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan beliau untuk tetap keluar dari rumahnya. Lalu turun ayat Al-Quran surat Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Warna langit merah. Tadi kalian sudah menyaksikan video kisah hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke Madinah. Karena itu sekarang guru akan bertanya. Kalau kalian tadi menyaksikannya dengan cermat, maka kalian pasti tahu pertanyaan, tahu jawaban pertanyaan dari guru. Pertanyaannya adalah mengapa Nabi Muhammad harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Siapa yang tahu?
2 orang yang berperan penting dalam pelaksanaan hijrah. Masih banyak yang lainnya, nanti kita perdalam saat tugas kelompok. Anak, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Kalian sudah mengamati video, sudah beberapa anak sudah paham sebab-sebabnya. Sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Tugas kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Nanti dibaginya per tempat duduk aja. Nanti guru kasih tugasnya. Ya, kalian kerjakan lembar kerjanya, ditulis namanya, nama per kelompok. Kemudian diisi jawabannya sesuai pertanyaan, guys. Lembar kerjanya nanti ditulis namanya per kelompok dan diisi pertanyaan dari tugasnya tersebut yang diberikan. Bagus ya, cocok, ada 5 jawaban diantaranya. Islam kurang berkembang di kota Mekah. Banyak umat Islam di kota Mekah yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Nah, ini benar ya, banyak yang disiksa. Kemudian di sini turunnya perintah hijrah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, ini benar juga. Kemudian kelompoknya Zaki nih, kelompoknya Zaki juga ini juga isi 3. Kenapa cuma 3 ini? Dan lupa ya jawabannya tadi. Kemudian jawabannya Alia ini juga banyak isinya. Nah, ini
di Mekah kurang berkembang karena terjadi penolakan yang sangat besar, sehingga Nabi Muhammad harus pindah atau hijrah ke tempat yang lebih baik yang mau menerima ajaran dari agama Islam. Ya, itu adalah kesimpulannya. Kemudian banyak sahabat Nabi Muhammad yang rela berkorban untuk membantu Nabi Muhammad dalam melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, setelah hijrah Islam di Madinah berkembang atau tidak? Berkembang pesat. 13 tahun di kota Mekah, pengikutnya itu kurang dari 100 orang. Tetapi ketika pindah ke kota Madinah, selama 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah, pengikutnya lebih dari 200.000 orang. Nah, lebih banyak. 200.000 orang itu banyak nggak? Dalam waktu 10 tahun pengikutnya sudah segitu banyak. Di kota Mekah 13 tahun pengikutnya kurang dari 100 orang. Kenapa? Mereka banyak yang takut. Kenapa? Kalau dia sudah ketahuan masuk Islam, ya sama orang-orang kafir Mekah itu disiksa. Ada yang dijemur di atas batu, ada yang dikasih besi panas, ada yang nggak dikasih makan, dikucilkan, ya disiksa sampai mati ada. Ya seperti itu, disuruh keluar dari Islam, tidak berkembang karena takut. Sedangkan ketika pindah ke kota Madinah tidak ada penyiksaan. Yang mau masuk Islam silakan, yang enggak juga silakan. Sehingga di kota Madinah Islam dapat berkembang dengan baik. Demikian kesimpulan dari pelajaran kita hari ini.